Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliani Farafdinal dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNJ. Hari ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah wawasan pendidikan. Presentasi saya berjudul Permasalahan Pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Problematika dalam dunia pendidikan di Indonesia sangatlah sederhana, namun persoalan dari sistem pendidikan di Indonesia juga turut menambah problematika pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan perhatian pemerintah kita masih sangat minim. Menurut Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif, memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, serta akhlak yang mulia. 6 masalah pendidikan di Indonesia. 1. Keterbatasan guru terampil. 2. Sarana dan prasarana tidak memadai. 3. Minimnya bahan pembelajaran. 4. Mahalnya biaya pendidikan. 5. Mutu pendidikan sangatlah rendah. 6. Minoritas bagi kelompok difabel. Kita akan membahas yang pertama. Keterbatasan jumlah guru terampil. Pada umumnya, guru-guru terampil dan berkualitas hanyalah tersebar di kota besar saja. Notabene hanya daerah yang mudah diakses. Sedangkan untuk daerah-daerah terpinggir dan terpencil, sulit sekali mendapatkan guru-guru yang terampil dan berkualitas. Dari banyak guru yang ada di Indonesia, hanya 1:10 yang tergerak hatinya untuk menyusuri daerah pelosok. Bagaimana upaya pemerintah untuk menyetarakan guru yang ada di daerah yang mudah diakses maupun daerah terpencil sekalipun? Beberapa strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah. Pertama, menguatkan posisi guru di sekolah melalui berbagai macam pelatihan. Kedua, mengadakan kepelatihan kepada kepala sekolah agar berpikir lebih maju. Ketiga, memperbaiki akses transportasi yang ada di daerah tersebut. Kedua, sekarang ada sarana dan prasarana yang tidak memadai. Tidak dipungkiri lagi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah pelosok. Ini adalah masalah klasik yang dimana banyak daerah yang masih sulit dijangkau dikarenakan minimnya alat transportasi. Tidak hanya transportasi saja, fasilitas seperti gedung sekolah, ruang kelas, dan sarana penunjang lainnya. Hal tersebut masih jauh dikatakan layak untuk dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, perlu diadakan tindak lanjut pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan, maupun orang tua peserta didik. Upaya pemerintah adalah meningkatkan anggaran dana pendidikan dan dapat menanggung biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu. Pemerintah juga dapat memperluas dan memperatakan kesempatan pendidikan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Selanjutnya, minim bahan pembelajaran. Kurangnya literasi bagi seluruh masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor membuat bahan ajar menjadi masalah di pendidikan di Indonesia. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk berinisiatif dalam mencari modul pembelajaran. Jika memang bahan ajar tidak tersedia, bisa saja peserta didik mencari bahan ajar dari luar sekolah. Contohnya perpustakaan keliling, rumah baca, dan lain-lain. Setidaknya dengan cara ini menjadi upaya memberikan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan membuka jalan bagi orang lain. Untuk pemerintah lebih memperbanyak buku bacaan yang bersifat menunjang pembelajaran sekolah, yang dimana anak dapat mencari jawaban dan modul pembelajaran di rumah baca pun ataupun di perpustakaan keliling sekalipun. Selanjutnya ada mahalnya dana pendidikan. Perekonomian Indonesia masih belum mengalami perubahan. Semakin lama, semakin menurun dan tidak menentu, sehingga menyebabkan krisis ekonomi. Dalam hal ini pun, dunia pendidikan mulai terganggu. Meski suka digadang-gadang gratis, tetapi tetap saja masyarakat kalangan bawah masih tetap tidak bisa merasakan bangku sekolah. Menurut saya, apa yang telah pemerintah lakukan dalam dunia pendidikan sudah cukup memadai.
Contoh, pemerintah sudah menerapkan KJP, KIP, dan beasiswa lainnya. Yang perlu ditekankan kembali, sama halnya dalam pembahasan sebelumnya, perlunya merubah pola pikir kita terhadap pendidikan. Pendidikan bukan hanya saja akademik. Pendidikan juga bisa dari non-akademik, seperti olahraga, belajar dengan alam, atau belajar mandiri. Bila hal tersebut sudah tertanam dalam pola pikir masyarakat, mungkin saja biaya pendidikan bukan masalah bagi Indonesia. Selanjutnya ada mutu pendidikan rendah. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum. Faktor yang membuat rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah kualitas tenaga pengajar. Biaya pun menjadi salah satu turunnya mutu pendidikan di Indonesia. Secara garis besar, ada dua cara mengatasi rendahnya mutu pendidikan. Yang pertama, solusi sistematik. Dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, seperti memperbaiki perekonomian, profesionalisme guru, atau tenaga pengajar di institut pendidikan. Kedua, ada solusi teknik, yaitu mengubah hal-hal teknik yang berkaitan dengan langsung dengan pendidikan, membenahi sistem kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam permasalahan ini, perlu kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, mutu pendidikan bisa mulai berkembang dengan baik lagi. Terakhir, ada minoritas bagi kelompok difabel. Tidak banyak kelompok difabel yang masih kesulitan mencari sekolah inklusi, karena masih sangat sedikitnya sekolah inklusi di Indonesia. Kendala dalam sekolah pun masih terasa oleh kelompok difabel. Misalnya, tidak adanya jalan khusus untuk penyandang kursi roda, belum lagi buku-buku pelajaran yang minim dengan huruf Braille. Di samping itu masih terjadi perampasan hak-hak anak penyandang disabilitas, penyediaan sarana dan prasarana masih belum maksimal, bahkan jumlah guru pembimbing khusus masih terbatas. Jika standar pembangunan dan sistem pendidikan masih disamaratakan dengan masyarakat umumnya, maka difabel sangat kesulitan mengakses dan mengikuti pembelajaran umum, sehingga mereka terkesan dikesampingkan, padahal difabel juga termasuk generasi penerus yang memiliki hak yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangannya. UU Nomor 8 2016 juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Selanjutnya, dalam aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 13/2020, juga diatur tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan inklusif. Namun faktanya masih banyak sekolah umum yang jauh dari kata standar difabel. Seharusnya pemerintah lebih cermat lagi dalam masalah pembangunan sekolah maupun sistem pendidikan untuk kaum difabel. Saran saya adalah harus terjalinnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun dunia pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Saya sebagai mahasiswa dalam dunia pendidikan juga harus menyadari dan memahami berbagai macam permasalahan yang ada di lapangan sehingga dapat memperbaiki generasi selanjutnya, terutama dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya, maaf bila banyak kata-kata saya yang kurang dipahami maupun dimengerti oleh masyarakat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.